Ya, Kusumida ini diketahui sudah menghasut anak kandungnya dan juga menantunya ini untuk menghabisi nyawa ketiga korban di Takamatsu tadi dengan tujuan untuk menguasai harta mereka bertiga. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan menceritakan satu kasus kriminal yang pernah terjadi di Jepang pada tahun 2005 hingga 2012, Wak. Kasus ini merupakan pembunuhan berantai paling miris yang pernah terjadi di negeri Sakura karena sang pelaku ini diketahui telah menghilangkan nyawa setidaknya 7 orang, di mana beberapa korbannya ini masih ada hubungan keluarga dengan si pelaku ini. Dan pada saat melakukan aksinya ini, Wak, pelaku ini juga nggak beraksi sendirian. Dia ini juga melibatkan anggota keluarganya dalam melakukan kejahatan ini. Jadi dia tuh ngajak keluarganya tuh untuk menghabisi keluarganya juga gitu. Dan atas hal ini, kasus pembunuhan berantai ini juga dikenal sebagai The Piranha Family. Piranha, Wak. Ganas sekali kan, macam ikan piranha gitulah pokoknya. Dan selain beringas, pelaku ini juga manipulasi, Wak. Dan sifat manipulasi yang dimiliki sama pelaku ini kurang lebih hampir sama kayak si Futoshi Matsunaga yang geram kali kita kemarin nonton itu, Bisa dibilang ini Futoshi Matsunaga versi ceweknya, cuma lebih parah lagi, Wak. Nah, kan penasaran kalian sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini bermula pada bulan September tahun 2012 di mana penduduk kota Amagasaki, Jepang digemparkan dengan penemuan mayat yang dimasukkan ke dalam tong yang udah dicor gitu, Wak, pakai beton. Nah, mayat tersebut ditemukan di sebuah gudang terbengkalai yang memang jarang dikunjungi sama pemiliknya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama ya kan, polisi pun langsunglah mendatangi lokasi itu dan membawalah jenazah tersebut ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, setelah berhasil diidentifikasi, Wak, ternyata jenazah itu diketahui adalah seorang kakek-kakek berusia 66 tahun yang bernama Kazuko Oe. Ya, nah polisi yang memang sudah mengantongi identitas dari korban ini pun langsunglah mencari tahu nih keberadaan keluarga si kakek. Dan disinilah, Wak, polisi pun akhirnya menemukan fakta bahwa Kazuko ini memiliki 2 orang anak perempuan yang bernama Kai dan Yumi, 2 anak dia. Dah, polisi pun langsunglah mendatangi dan juga menginterogasi mereka berdua ini ya kan. Dan disinilah, Wak, kemudian terungkap bahwa pelaku dari pembunuhan kakek ini adalah anak keduanya, yaitu siapa tadi, Wak? Yumi. Dan Yumi ini ternyata nggak sendirian, dia dibantu sama mantan suaminya yang bernama Hiroyuki. Dah, nah di depan polisi, Wak, Yumi ini mengakui sengaja dia melakukan pembunuhan itu karena dia tuh benci kali sama bapaknya, entah karena alasan apa, Wak. Dan Yumi juga berkata kepada polisi bahwa bapak saya ini saya habisi dengan cara ya saya siksa aja dia dulu, Pak. Aku siksa kayak mana, kata polisi ya kan. Nah, jadi kata Yumi, pada suatu hari Yumi ini mengundanglah ayahnya si kakek tadi tuh loh, si Kazuko, untuk datang ke sebuah apartemen yang Yumi tinggali. Nah, di sana ya udah Kazuko datang nemui anaknya, ngobrol-ngobrol lah mereka tentang banyak hal kan. Pokok enjoy aja lah, itu kayak macam anak sama bapak. Tapi, Wak, di saat Kazuko ini mau pamit, Kazuko ini gak dibolehin pulang sama Yumi. Dan pada saat pertemuan anak bapak itu ada juga mantan suaminya Yumi, Hiroyuki itu, ada bertiga mereka di situ. Dilarang juga sama Hiroyuki, jangan Pak, jangan balik dulu katanya. Loh kenapa, memang bapak udah mau pulang gitu kan. Dan tanpa disangka disitulah, Wak, si kakek Kazuko tadi justru malah disekap di salah satu ruangan dan tidak pernah diberi makan sama sekali sama mereka berdua. Sesendok aja nggak dikasih, Wak. Itu baru soal makan ya. Kalau untuk minum ternyata juga dibatasi juga tuh. Kazuko hanya boleh meminum sebanyak 2 gelas kecil aja gitu dalam sehari. Dan yang lebih parahnya lagi, Wak, Kazuko ini juga dilarang tidur sama Yumi sama Hiroyuki itu. Mereka memaksa Kazuko untuk tetap terjaga sepanjang hari. Awas kok, Pak ya, kok tutup aja mata kok, dikit kupukul kau, katanya kayak gitu, kurang ajar. Dan penyiksaannya juga nggak berlangsung sehari 2 hari, Wak, tapi berlangsung cukup lama. Seolah mereka berdua ini ingin menghabisi nyawanya Kazuko ini secara perlahan gitu loh. Dan dengan kondisi Kazuko yang memang udah renta, ditambah lagi penyiksaan bertubi-tubi yang tidak manusiawi itu, akhirnya membuat kondisi kesehatan Kazuko ini pun semakin melemah lah, Wak. Hingga tidak lama kemudian Kazuko Oe ini pun meninggal dunia akibat malnutrisi dan juga kurang tidur. Dan setelah dia meninggal dunia, Wak, bukannya dikuburkan sama mereka berdua dengan layak, tidak. Nah, situlah mereka malah membuang ayahnya begitu saja di dalam sebuah apa tadi namanya, sebuah drum. Dimasukkan bapak di situ jasadnya tuh. Nah, barulah itu diketemukan sama polisi. Nah, sampai sini, Wak, polisi sama interogasi rasanya kan geram kali sama mereka berdua. Emosi lah ya kan. Kok bisa kalian melakukan hal sekeji itu sama bapak kalian? Bapak kandung kau lah itu, Yumi. Bisa-bisanya kok kayak gitu, yang nggak habis pikir kami sama kau. Dan dengan suara lirih, Wak, Yumi pun kemudian menjawab, ya gimana lagi, Pak? Soalnya aku disuruh ya sama orang buat ngilangin nyawa bapakku, katanya kayak gitu.
Iya Pak, kalau kami nggak nurut nanti kami pula yang dihabisinya. Kata lakinya, mantan lakinya. Hah? Disuruh kalian? Disuruh sama siapa? Ih takut aku Pak sebutin namanya. Cepat aja lah siapa namanya. Biar cepat selesai kasus nih. Kau orang tuh namanya ini Pak, Miyoko. Hah? Miyoko? Siapa itu? Ada buktinya nggak kalian ngomong kayak gitu? Jangan main asal nuduh orang aja kalian. Nah mendengar pertanyaan ini Wak, mereka berdua terdiam tuh, tidak bisa jawab. Karena memang mereka tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan polisi mikirnya alasan tersebut ya cuma akal-akalan mereka, ya pandai-pandai mereka aja ini. Supaya mereka nggak terjerat pasal hukuman mati ya kan. Nah melihat respon polisi yang tidak percaya dengan pengakuan tersebut, si Yumi dan Hiroyuki pun kemudian bilang, oh ya udahlah kalau bapak nggak percaya, aku mau kasih tahu satu hal Pak ya. Nih, biar kalian tahu, sebenarnya masih ada lagi satu mayat yang kami berdua habisi gegara disuruh sama Miyoko Pak. Tahu Bapak? Yang betul kau. Jangan ngarang-ngarang juga lagi kalian nih ha. Nggak percaya Bapak, ini betul nggak bohong kami Pak. Coba Bapak-Bapak nih cari aja mayat di pelabuhan Hinase. Coba sana Pak, Bapak buktikan sendirilah omongan kami betul apa tidak. Kata mereka berdua Wak. Nah mendapat keterangan itu, polisi yang merasa tertantang ini pun langsunglah pergi mengerahkan timnya untuk menyisir area pelabuhan Hinase tadi. Dan FYI Wak, pelabuhan Hinase ini lokasinya memang agak jauh dari kota Amagasaki tadi. Karena apa? Karena beda prefektur. Nah Amagasaki ini masuk wilayah prefektur Hyogo. Sedangkan pelabuhan Hinase ini masuk ke wilayah prefektur Okayama ya. Udahlah tuh, mereka pergilah ke sana. Nah setelah beberapa lama pencarian, betulan pula Wak, polisi menemukan ada sebuah tong besar yang kemudian diangkatlah itu ke daratan kan. Dan pada saat posisi tong ini udah sampai di darat Wak, polisi langsunglah membuka tutup tong tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati ternyata di dalam tong itu ada mayat seorang laki-laki. Dan mayat tersebut pun kemudian diidentifikasi dan diketahui bernama Jiro Hashimoto, berusia 51 tahun. Nah Jiro ini diduga telah meninggal dunia sejak bulan Juli tahun 2011 Wak. Udah kurang lebih setahun yang lalu lah gitu kan. Dan dilihat dari kondisi jenazahnya, polisi bisa langsung memastikan bahwa Jiro ini dibunuh melalui sabetan benda tajam Wak, pada beberapa bagian tubuhnya. Dan di tangan si Jiro itu juga ditemukan ada bekas macam jeratan rantai borgol gitu loh Wak. Nah sampai sinilah polisi pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa metode pembunuhan Jiro dan Kazuko Oe tadi, si kakek-kakek tadi tuh kayak sama persis. Yaitu apa? Disiksa terlebih dahulu sebelum kemudian dimasukkanlah ke dalam tong besar itu, kemudian dicor juga menggunakan semen. Nah polisi yang makin curiga ini langsung lagi datangin si Yumi sama Hiroyuki di sel penjara kan. Dan langsunglah itu membrondongnya dengan berbagai macam pertanyaan. Nah melihat polisi yang memang sudah berhasil menemukan jenazah si Jiro, kedua orang ini justru malah ketawa senang macam apa ya Wak? Macam ngeledek polisi tau kalian. Kok bisa kalian tahu ada mayat Jiro di dalam drum itu ha? Kalian juga pelakunya nih. Itulah kan Pak, udah kami bilang, kami tuh tahu banyak hal yang bapak-bapak tidak tahu. Bahkan belum selesai sampai di situ aja loh Pak. Belum selesai gimana nih maksud kau? Ya soalnya masih ada mayat lagi Pak. Masih ada mayat di suatu rumah Pak. Ya, suatu rumah ada. Nah polisi yang udah nggak sabar terus mendesak lah si Hiro sama Yumi ini untuk buka suara kan. Di mana tempat itu? Betul apa enggak nih pengakuan kalian? Dan dari pengakuan mereka Wak, kemudian terungkaplah bahwa ternyata ada mayat lainnya yang dikubur di sebuah rumah di daerah Takamatsu. Dan tanpa babi bunga ngengong lagi, polisi pun beserta tim forensik langsunglah menuju ke lokasi yang dimaksud. Dan sesampainya di sana Wak, polisi mendapati ada sebuah rumah yang tertutup rapat dari luar. Dan rumah tersebut kondisinya memang masih bagus sekali, masih terawat kali lah gitu, pokoknya bukan rumah kosong Wak ya. Makanya itulah polisi yakin pasti di rumah ini ada orang yang ninggali gitu, ada penghuninya. Dan karena itulah polisi ini nggak langsung didobraknya aja rumah itu, diketok dulu sopan lah pokoknya, tok permisi, halo, ada orang di dalam, kami mau masuk nih, kami polisi, kayak gitu kan. Diketok, nggak ada juga jawaban Wak. Dan mereka nunggulah itu di luar ya kan, nggak sopan kalau main masuk aja di sana Wak. Nah setelah mereka menunggu beberapa saat tapi juga tetap nggak ada jawaban, dan mereka juga udah nggak sabar kali, penasaran juga untuk membuktikan kata-kata mereka berdua tadi itu kan. Polisi pun akhirnya mendobrak paksa rumah tersebut untuk bisa masuk ke dalam. Waktu udah didobrak kan Wak, di dalam rumah itu ternyata polisi tidak menemukan pemilik rumah, alias rumah itu kosong, nggak ada orangnya. Ya meskipun barang-barang serta perabotan di dalam rumah tuh masih dalam kondisi bersih, rapi gitu kan. Ya pokoknya macam rumah yang sering dirawat lah gitu Wak, tapi nggak ada penghuninya. Dan setelah masuk, polisi pun langsung menyebar timnya ke segala penjuru rumah untuk mencari mayat yang dikatakan sama Hiro dan Yumi. Dan hingga akhirnya adalah itu Wak, seorang petugas yang membongkar area bawah tanah rumah tersebut dan menemukan 3
3 jenazah yang sudah menjadi kerangka. Dah jadi kerangka, Wak. Yang artinya apa? Artinya mereka sudah terkubur di tempat itu sudah dalam waktu yang cukup lama. Dah jadi kerangka. Betul pula kata si Hiro sama si Yumi itu kan. Nah, mendapatkan temuan menggemparkan ini, tim investigasi pun kembalilah menginterogasi lagi Hiro sama si Yumi ya kan. Polisi semakin mencurigai bahwa memang mereka berdua lah inilah pelaku atas ditemukannya 5 jenazah yang membuat heboh seluruh kota tuh. Nah, tapi di sini Hiroyuki dan Yumi membuat satu pengakuan yang lebih mengejutkan lagi. Di mana kalian tahu dengan santainya mereka berdua bilang, Pak polisi, asal kalian tahu ya, kasus kematian Kazuko sama Jiro itu memang betul kita yang ikut campur di situ. Tapi untuk kematian 3 orang di Tamamatsu tadi yang dekat rumah itu bukan kami pelakunya. Nah, siapa pelakunya kalian cari tahu sendiri aja lah, Pak. Itu kata mereka, jangan main-main kau. Kayak mana kalian bisa tahu ada 3 jenazah di rumah itu kalau bukan kalian pelakunya? Dan apa buktinya kalian gak ada ikut campur di situ? Dan dari sinilah sekali lagi mereka menyebut nama Miyoko sebagai dalang dari semua penemuan kasus jenazah pada saat itu. Dan sampai sini juga kalian pasti mungkin bertanya-tanya, siapa Miyoko nih Nadia? Kenapa dari tadi 2 pelaku ini nyebut terus nama dia? Tahan dulu, Wak. Penasaran kalian kan? Ayolah yuk kita masuk lagi ke apanya ya. Seperti biasa sebelum kita membahas lebih jauh ke inti ceritanya, aku mau jelasin sedikit aja nih latar belakang dari si Miyoko nih, Wak ya. Jadi Miyoko ini bernama lengkap Miyoko Sumida yang lahir pada tahun 1948. Untuk lokasi, tanggal sama bulan kelahirannya aku nggak dapat informasinya, Wak. Dan menurut keterangan teman-temannya semasa sekolah dulu, Wak, Miyoko ini dikenal sebagai murid yang memang nakal. Dia sering kali terlambat datang ke sekolah dan juga sering ngebolos. Dan by the way kalian tahu kan, Wak, di Jepang itu dikenal akan kedisiplinannya. Jadi kalau ada nih murid-murid kayak kita dulu lah pernah telat-telat ke sekolah bahkan bolos itu dianggap melakukan pelanggaran berat gitu. Dan selain itu, Wak, Miyoko Sumida ini juga diketahui suka berteman sama laki-laki yang memang berkuasa di sekolahnya, macam anak-anak jagoan yang preman-premannya gitulah. Dia bergaul sama anak-anak itu. Dan setiap kali dia pergi kemanapun, Wak, Miyoko ini selalu dijaga sama kawan-kawan premannya tuh, ngikut terus mereka ini macam jadi bodyguardnya Miyoko. Bahkan ya, Wak, ya, kalau misalnya dia merasa tidak suka dengan seseorang, si Miyoko ini nggak segan-segan nyuruh bodyguardnya itu buat ngabisin orang itu. Dan anehnya si bodyguard ini ya nurut-nurut gitu sama perintahnya Miyoko, Wak. Tidak pernah sekalipun mereka ini nolak suruhan si Miyoko tuh. Ikut mau aja mereka, anak Miyoko perempuan loh, padahal nggak jago-jago kali lah pasti dia kalau berantem tuh. Nah itulah, Wak, hal ini katanya dikarenakan Miyoko Sumida ini memang punya kemampuan mempengaruhi orang lain sekaligus juga memanipulasi si orang ini sehingga apapun permintaannya, seaneh apapun keinginannya selalu dituruti sama orang lain. Makanya itulah dia berkuasa kali megang jagoan-jagoan di sana gitu, Wak. Dan akibat dari kenakalannya yang tidak wajar itu, Miyoko ini pun akhirnya di DO tuh dari sekolah, dikeluarkan dari sekolahnya. Dah putus sekolah dia. Tapi, Wak, setelah dia putus sekolah, Miyoko Sumida ini diketahui malah membuka sebuah bar yang memperkerjakan para wanita di salah satu distrik hiburan di kota Amagasaki gitu. Dan bisnis barnya ini bisa dibilang cukup sukses pula tuh, Wak. Dan juga membuat si Miyoko ini juga ya iyalah meraih kekayaan di usia dini lah gitu. Nah, dengan kekayaannya ini Miyoko pun mulai bergaya hidup mewah dan suka menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang-barang branded. Dan hal ini, Wak, terus tuh berlangsung tuh sejak si Miyoko berusia remaja sampai dia dewasa. Gak ada perubahan sama sekali sama sifat borosnya tuh, Wak. Tetap belanja yang gak penting, bukan ngabur-ngaburkan uang lah, Wak. Dah tuh, nah singkat cerita, Wak, Miyoko akhirnya menikah lah di usia 23 tahun dengan seorang laki-laki. Aku gak tahu namanya siapa, gak ada informasinya memang. Tapi yang jelas di usia 23 dia nikah. Tapi, Wak, 2 tahun setelah pernikahannya itu dia dikabarkan cerai, bercerai dia sama suami pertamanya tersebut. Dan setelah cukup lama hidup melajang tuh, Miyoko pun kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yuri Taro Tei. Ya. Dan dari pernikahannya ini dia memiliki 2 orang anak, Wak. Satunya anak angkat memang dan satu lagi anak kandung. Nah, anak angkatnya ini bernama Kentaro. Sedangkan anak kandungnya bernama Yuri Taro. Anak angkatnya nama Kentaro, kandungnya Yuri Taro. Kok sama kayak nama lakinya Nadia? Memang sama, Wak. Gak tahu suka-suka dia lah dia ngasih nama anak sama dia. Yuri Taro, suaminya Yuri Taro, anaknya juga Yuri Taro. Mungkin sok-sok Yuri Taro Junior gitu mungkin ya. Pokoknya sama lah namanya sama nama lakinya. Laki keduanya. Nah, dah tuh nggak lama setelah pernikahan itu suami Miyoko ini kemudian dikabarkan meninggal dunia. Entah karena apa tuh aku nggak dapat pula informasinya. Nggak ada juga sumber berita yang menyebutkan detail tentang meninggalnya suami keduanya ini ya. Dah menjanda lagi dia berarti kan.
Dan dari profil tersebut, polisi pun bisa mengetahui bahwa sosok Miyoko Sumida ini sudah berusia lanjut. Dan sampai di sini wak, polisi terkejut terheran-heran lah dia. Miyoko Sumida ini kan memiliki jarak usia yang jauh kali, ini lebih kurang 20 tahun dari usia si Hiroyuki sama Yumi yang pertama kali tangkap berdua orang tuh. Jauh kali jaraknya. Kurang lebih 20 tahun wak sama Hiroyumi. Polisi pun kembali bertanya lagi sama mereka berdua. Jadi siapa Miyoko ini? Ibu kalian atau saudara kalian kata? Bukan dua-duanya pak, bukan. Ya dia kenalan aku aja gitu kata si Hiro. Nah di sini Hiroyuki pun kemudian bercerita lagi bagaimana awal mula mereka mengenal sosok si Miyoko ini. Jadi wak ceritanya si Hiroyuki ini dulunya sempat bekerja sebagai janitor di sebuah stasiun di Amagasaki. Dan di stasiun itulah yang menjadi tempat pertama kali si Hiro ini bertemu dengan Miyoko. Nah setelah saling berkenalan mereka berdua pun jadi akrab tua dan banyaklah itu bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Macam jadi kawan seumuran itulah wak jadinya. Dan saat mereka berteman itulah wak mulailah terungkap tuh tabiat-tabiat manipulatifnya si Miyoko nih. Ku kasih tahu wak ya, pada saat itu Miyoko ini menyuruh Hiroyuki untuk segera menceraikan istrinya yaitu Yumi. Itulah maka waktu ketangkap jadi mantan istri disuruh cerai sama si Miyoko dia wak. Entah karena alasan apa, udah aku ceraikan aja lah bini kau tuh kata. Padahal waktu itu posisinya Miyoko nih bukan siapa-siapanya si Hiro, murni cuma kenalan di stasiun aja wak. Tapi Miyoko udah berani kali kok campur urusan rumah tangga orang lain ya kan. Nah di sisi lain si Hiro ini juga entah odok entah kayak gimana dia nurut pula sama perintahnya si Miyoko tuh. Dan akhirnya betul lah digugat cerai si Yumi. Dah diceraikan si Yumi langsung kan. Nah setelah mereka bercerai lagi-lagi Miyoko ini menyuruh lagi si Hiro untuk melakukan sesuatu yang lebih aneh dan tidak masuk akal lagi. Apa tuh wak? Disuruhnya Hiro ini untuk berhenti bekerja sebagai janitor di stasiun tadi. Itu udah aku berhenti kerja aja lah Hiro. Si Hiro apa katanya? Nenek mau dia wak. Dituruti dia perintah Miyoko tuh resign dia. Macam udah terhipnotis dan udah nggak bisa nolak permintaan Miyoko tuh lagi loh wak pada saat itu. Nah ditambah lagi pula wak waktu itu Miyoko ini juga mengiming-imingi Hiro dengan kata-kata yang manis juga. Dah lah kau keluar aja lah apa Hiro. Keluar dari kerjaanmu, aku nih orang kaya loh. Aku bisa kasih uang lebih banyak daripada gaji kau tuh, kata si Miyoko. Betul ya, nanti kau yang tanggung aku ya, kata si. Oh aman tuh, santai tuh, kau macam gak ada kerjaan lain, udah keluar aja lah kau. Nah iyalah, keluar kan siapa ini? Siapa? Hiro kan? Nah setelah keluar dari pekerjaan, otomatis kan Hiro gak punya pemasukan nih sama sekali ya kan? Nah di saat inilah Miyoko ini juga menawarkan kepada si Hiro untuk tinggal di apartemen mewah milik dia. Tanpa ragu-ragu Hiro yang memang udah pengangguran gak tahu mau kemana lagi, langsunglah menggemas-gemaskan barangnya, semua barang-barang dibawa ya wak. Pindahlah ke apartemen mewahnya si Miyoko. Dan gak lama setelah Hiroyuki tinggal di apartemen itu, kalian tahu wak? Miyoko ini tiba-tiba aja meminta Hiro mengajak serta mantan istrinya. Siapa tuh? Si Yumi untuk tinggal bersama mereka di apartemen itu. Sampai sini aku yakin kan pada bertanya-tanya, kok bisa Miyoko ini dengan mudahnya ngebolehin orang lain loh, orang asing tinggal langsung di apartemennya. Ngajak mantan istri yang udah dia suruh nyerain pula ya kan. Aneh memang wak nenek-nenek satu nih. Dan hal ini pula lah yang menjadi pertanyaan polisi. Kok kalian mau pindah ke tempat itu? Apa kau mau nurut-nurut aja, dia loh yang nyuruh kalian bercerai? Ya macam mana lagi pak, kata siapa ini, kata si Hiro, macam mana lagi kami takut sama Miyoko pak. Nah disinilah wak akhirnya terungkap bahwa Miyoko Sumida ini sudah macam mencuci otak mereka berdua. Miyoko ini selalu mengatakan berulang-ulang kali bahwa tidak akan ada satupun lowongan pekerjaan yang akan menerima kalian berdua. Apalagi kau Hiro, kau bakal sulit buat survive memenuhi kebutuhan hidup di luar apartemen nih. Harusnya kau tuh bersyukur Hiro, kau bersyukur aku masih bersedia nampung kau sama mantan istri kau ini di sini. Kau tengok sendiri ya kan, apartemenku mewah, lengkap, apapun yang kau mau tinggal ku ambil. Apalagi? Dan selain itu juga wak, setiap kali meninggalkan apartemennya ini Miyoko ini selalu dikunci pintu itu dari luar dengan password yang tidak diketahui sama Yumi dan Hiroyuki. Jadi sepanjang hari itu mereka berdua terkurung aja dalam apartemen tuh. Memang nggak bisa keluar sama sekali, dikunci kok sama Miyoko kan wak. Tapi waktu itu mereka ini justru nggak berontak sama sekali, udah pasrah aja mereka itu sama perlakuannya si Miyoko. Dan di titik itulah wak, saat tinggal bertiga itulah mereka juga mentah-mentah menelan atau mentah-mentah terima hasutan Miyoko nih untuk menghilangkan nyawa mantan ayah mertuanya yaitu si Kazuko yang pertama kali ditemukan tuh. Nah emang kenapa Nadia Kazuko ini kok dibunuh? Nah jadi ternyata wak mereka ini dihasut untuk membunuh Kazuko dengan tujuan menguasai aset asuransi miliknya yang akan jatuh ke tangan si Yumi sebagai ahli warisnya.
Makanya kalau misalnya kalian ingat, Kazuko Oe ini kan nggak langsung dihabisi dengan dipukul benda tajam, nggak kan, tapi disiksa dulu pelan-pelan gitu. Supaya apa? Supaya kematian ini dianggap ya udah sebagai meninggal dunia akibat sakit aja. Nah dengan cara inilah uang asuransinya pun akan lebih mudah lagi dicairkan gitu. Nah sedangkan untuk kasus penemuan mayat kedua yang ada dalam tong Shijiro Hashimoto itu, nah mereka berdua mengaku kami nggak kenal Pak orang itu. Miyoko waktu itu cuma minta kami untuk menghabisi nyawa orang itu aja, terus dibuanglah mayatnya itu ke lokasi yang memang sulit temukan polisi. Kami cuma disuruh aja, kami nggak kenal ya Pak, kata. Nah tapi di sini terungkap bahwa ternyata pria yang bernama Jiro Hashimoto tersebut masih kerabat jauhnya si Miyoko Sumida. Yumi sama Hiro memang nggak kenal, tapi ternyata ini kerabat jauhnya si Miyoko. Nah kemungkinan dia itu dibunuh karena Miyoko ingin apa? Menguasai hartanya lagi ya. Nah dan di sini mulai ada tuh kan titik terang dari dua korban pertama. Atau gimana dia sama 3 mayat yang udah jadi kerangka tadi di rumah tuh. Nah jadi ternyata ketiga orang tersebut setelah dirunut lagi silsilahnya, mereka ini masih ada hubungan kerabat dengan Miyoko Sumida. Siapa aja nih aku jelasin satu-satu, semoga kalian nggak pusing ya. Kita mulai dari korban pertama yang ditemukan di Takamatsu tadi, diketahui bernama Mitsue Ando. Nah setelah diselidiki oleh polisi, ditemukan fakta bahwa Mitsue ini adalah pacar dari abangnya Miyoko. Miyoko punya abang, abangnya punya pacar, inilah si Mitsue nih. Nah terus lanjut lagi ke korban selanjutnya, diketahui namanya Mariko Nakashima ya. Nah ternyata si Mariko ini adalah kakak kandung dari menantunya Miyoko. Tadi udah aku jelasin kan kalau si Miyoko ini punya 2 anak. Nah anak kandungnya yang bernama Yuritaro itu menikah sama seorang perempuan namanya Rui Nah korban yang kedua tadi adalah kakaknya si Rui, Mariko tadi ya. Nah sedangkan korban terakhir bernama Takashi Tanimoto. Takashi ini adalah paman dari menantunya si Rui tadi tuh. Dia punya menantu namanya Rui, Rui punya paman namanya Takashi. Dah. Nah jadi apa bisa disimpulkan ketiga korban ini masih ada hubungannya dengan Miyoko Sumida. Dan yang lebih epiknya lagi polisi mengungkap bahwa mereka bertiga ini ternyata dibunuh dengan cara yang sama, yaitu disekap hingga kehabisan nafas. Ya Allah. Nah sampai sini polisi udah jelas curiga kali lah sama Miyoko Sumida ini kan. Dialah pelaku atas pembunuhan 3 mayat di Takamatsu tadi. Nah tapi setelah proses investigasi yang cukup panjang dan juga melelahkan, termasuk juga memaksa si Hiroyuki sama Yumi untuk mengaku kan, akhirnya terungkaplah fakta bahwa pelaku dari penghilangan nyawa 3 orang di rumah tadi itu bukan Miyoko Sumida secara langsung rupanya bukan. Melainkan siapa? Kalian tahu? Pelaku pembunuhan 3 orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yuritaro dan Rui. Yuritaro siapa? Anak kandungnya. Rui siapa? Menantunya. Miyoko Sumida ini diketahui sudah menghasut anak kandungnya dan juga menantunya ini untuk menghabisi nyawa ketiga korban di Takamatsu tadi dengan tujuan untuk menguasai harta mereka bertiga. Dan setiap kali beraksi nih Miyoko sendiri ini selalu memastikan tangannya itu macam bersih gitu loh dari segala macam kejahatan. Memang manipulatif kali, kurang lebih sama kan kayak si Futoshi Matsunaga tuh. Anak sama menantunya yang disuruhnya bukan dia. Dan barulah dari sana setelah mendapatkan fakta tersebut, polisi pun langsunglah menangkap si Yuritaro sama Rui. Gak lupa juga polisi langsung menangkap Miyoko Sumida. Dan mereka bertiga pun langsung dibawa ke kantor polisi, diinterogasi lah pada saat itu juga. Dan dari situlah mulai terungkap lagi fakta-fakta baru yang lebih mind blowing lagi, Lebih mind blowing lagi fakta baru masuk. Nah jadi selain pembunuhan dari 5 mayat yang memang sudah ditemukan di Amagasaki itu, Miyoko Sumida ini ternyata juga terlibat di kasus pembunuhan lainnya. Kasus apa tuh Jadi ternyata pada tahun 2005 Miyoko ini beserta kedua adik iparnya yang merupakan suami istri bernama Mieko dan Hisayoshi ini pergilah berwisata ke Cape Manza, Okinawa. Dan FYI Cape Manza ini macam kayak pantai dengan batu-batuan yang ujungnya itu mengarah ke laut lepas lah gitu, cantik tempatnya. Dan di sana mereka bertiga bersenang-senang lah itu sambil melihat pemandangan yang sangat indah itu. Nah hingga akhirnya sesaat sebelum pulang mereka ini macam mau foto-foto dulu lah gitu buat jadi kenangan kan. Foto cepret. Seru lah pokoknya Nah singkat cerita waktu itu mereka memilihlah salah satu spot yang paling populer kali di lokasi wisata tersebut, yaitu ada di sebuah tebing batu yang sangat dekat dengan lautan. Nah tuh di sana kita foto di situ juga, ayo ada foto cekrek 1 2 3 udah banyak lah fotonya. Dan setelah itu beberapa menit setelah berfoto tiba-tiba Hisayoshi suami dari si Mieko itu terpleset jatuh udah ke dasar laut. Hisayoshi
Hisayoshi jatuh, paniklah mereka berteriakan dan segera langsung meminta bantuan penjaga pantai. Dah penjaga pantai langsung evakuasi, alhamdulillahnya ketangkap pula Hisayoshinya, Wak. Kok ketangkap sih? Bisa diselamatkan gitu, ha. Dan setelah diamankan langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah, tapi sayangnya, Wak, nyawanya si Hisayoshi ini tidak tertolong dan Hisayoshi pun dinyatakan meninggal dunia. Nah, tapi Wak, di sini rupanya meninggalnya Hisayoshi ini bukan murni kecelakaan. Bukan. Selagi ada Miyoko Sumida di situ, ada yang meninggal lah, itu pasti bukan kecelakaan. Orang dah yakinnya kayak gitu, Wak. Betul memang, Wak, ternyata ada campur tangan Miyoko Sumida di dalam hal ini, di mana dia diduga sudah menghilangkan nyawa Hisayoshi dengan cara mendorongnya ke laut. Supaya apa? Lagi-lagi supaya Miyoko ini bisa menguasai harta milik Hisayoshi. Karena si Miyoko ini tahu Hisayoshi ini orang kaya kali. Dia punya beberapa aset dan juga asuransi. Nah, setelah Hisayoshi meninggal kan otomatis uang asuransi diberikan kepada si adiknya kan, Mieko itu sebagai istri. Dan selain menerima uang asuransi juga, Wak, si Mieko ini juga berhak atas kepemilikan apartemen mewah senilai 29,8 juta yen. Yang jika ditotal, Wak, senilai 15 miliar rupiah. Itu tahun 2005 loh, Wak. Yang nominal tersebut udah fantastis sekali pastinya. Sekarang mungkin 100 M nggak sih? Macam mana dia nggak tergiur kali sama hartanya Hisayoshi itu? Memang nggak langsung jatuh ke tangan dia, tapi ke si istrinya dulu, ke Mieko kan. Dari situlah Miyoko Sumida pun mulai beraksi memanipulasi Mieko. Dimana tidak lama setelah pemakaman Hisayoshi, dia mendatangilah Mieko dan berkata, "Mieko, suamiku kan udah meninggal kan, Dek. Kau nih tinggal di apartemen sebesar semewah ini sendirian, apa kau nggak takut? Gimana kalau aku kawanin aja, sayang?" Nggak apa-apa kok, Kak, nggak apa-apa. Ditemenin gimana nih, Kak, maksudmu? Ya aku tinggal di apartemen kau. Nanti gue bantu ke beres-beres rumah laman tuh. Nah, mendengar hal itu Mieko dia nurut-nurut aja. Soalnya Miyoko ini, Wak, memang pandai kali ngambil hati orang. Dan sejak saat itu barulah itu si Miyoko pindah ke apartemen yang mewah kali itu. Nah, jadi, Wak, sebenarnya apartemen mewah tempat dia nampung si Hiro sama Yumi itu bukan apartemen dia. Bukan. Apartemen milik Mieko, adik iparnya, Wak. Dan sejak dia pindah ke apartemen itu juga, Wak, kelakuannya Miyoko ini makin menjadi-jadi itu kalian. Dia makin sombong gitu, Wak, dan mengaku-ngaku ke kawan-kawannya kalau apartemen ini punya aku loh. Punya aku pribadi. Makanya nggak heran dengan seenaknya Miyoko ini bisa mengajak kenalan-kenalannya untuk tinggal di sana. Macam siapa ya tadi, Hiro sama Yumi tadi tuh. Bahkan nih, Wak, ya, Miyoko ini juga menjadikan apartemennya sebagai TKP pembunuhan 2 korban yang ditemukan dalam tong tuh. Kakek-kakek sama si siapa, Jori tadi. Siapa? Jiro. Nah, di situ di eksekusi. Nah, tuh gimana dia si Mieko? Nah, kan Mieko yang tinggal di situ juga, ada iparnya kan. Masa dia nggak tahu kelakuan kakak iparnya? Nah, itu dia, Wak. Mieko ini sebenarnya tahu kok apa yang sudah terjadi di apartemen dia itu, tapi lagi-lagi karena dimanipulasi sama si Miyoko nih ya, Mieko pun jadi nggak berdaya. Bahkan diketahui, Wak, Mieko ini justru turut andil dalam membantu proses penyiksaan para korbannya. Ya Allah ya Robby, speechless aku sama kakak satu nih, mak-mak satu nih, kakak-kakak, mak-mak, nenek-nenek ini satu. Nah, adalah tuh kan, Wak, dari sini terungkaplah ternyata ada 6 korban yang ditemukan meninggal dunia dengan bantuan antek-anteknya Miyoko. Dimana Miyoko nih ya nggak terlibat sama sekali, tidak terlibat secara langsung, malah cuma nyuruh-nyuruh aja lah gitu dan juga menghasut pelaku. Akan tetapi, Wak, untuk kasus meninggalnya Hisayoshi, suaminya Mieko yang jatuh ke laut Noah, polisi menduga bahwa Miyoko lah yang melakukan penghilangan nyawa ini secara langsung dengan tangannya sendiri, kan didorong tuh pakai dia sendiri kan, pakai tangannya sendiri kan. Nah, karena itulah polisi pun berencana membuat Miyoko menjadi terdakwa atas kasusnya Hisayoshi, adik dia. Hisayashi namanya nih. Hisayashi. Ada Hisayoshi, ya itulah pokoknya. Jadi polisi mau bikin dia menjadi terdakwa Hisayashi, ditambah lagi dengan ke-6 korban lainnya dengan tuduhan pembunuhan berencana. Sehingga total Miyoko ini harus bertanggung jawab atas meninggalnya 7 orang korban, Wak. Dah, nak gua akhirnya kan. Belum, tunggu dulu, Wak, ceritanya masih belum selesai, Wak. Masih ada satu fakta baru lagi yang tidak kalah mengejutkannya. Apa tuh? Simak, Wak. Ya, simak. Nah, jadi, Wak, Miyoko Sumida ini diketahui mulai melakukan tindakan kriminal tersebut diketahui sejak tahun 2005 hingga 2012 dengan total korban 7 orang. Namun ternyata kejahatannya belum berhenti sampai di situ aja, Wak. Dari penyelidikan polisinya akhirnya terungkap bahwa Miyoko Sumida juga sudah terlibat dalam kasus menghilangnya beberapa warga Amagasaki yang juga masih memiliki hubungan dengan Miyoko. Siapa aja mereka tuh, Wak? Aku kasih tahu satu-satu nih, Wak, ya.
Yang pertama, ini anak angkatnya Miyoko, namanya Kentaro. Masih ingat kalian kan? Hilang dia. Dia dilaporkan hilang dan tidak diketahui keberadaannya, ya. Dan menurut beberapa sumber, Wak, sesaat sebelum lost contact, Miyoko ini diketahui bermasalah dengan Kentaro. Ditambah lagi Miyoko ini kan terkenal memiliki karakter pendendam kan, Wak. Kalau dia udah bermasalah nih sama seseorang, dia bakal berusaha untuk menghabisi orang tersebut. Nah, pertama Kentaro, anak angkatnya tuh. Yang kedua, ibu mertuanya Miyoko yang sudah berusia lanjut juga diketahui menghilang sejak beberapa tahun yang lalu sebelum terungkapnya kasus besar ini. Nggak diketahui namanya siapa, yang penting ibu mertuanya lah itu. Ibu mertua dari suami kedua, Wak, ya. Nah, banyak nih, Wak, pihak yang menganggap bahwa hal ini adalah ulahnya Miyoko Sumida. Terus yang ketiga, nenek dari menantunya. Dia punya menantu namanya siapa tadi? Rui. Ya, ini neneknya Rui. Banyak kali sasaran dari si Rui, ya, pamannya, kakak, neneknya hilang. Nah, neneknya ini diketahui berusia 88 tahun dan juga dilaporkan menghilang, Wak. Dan kalian tahu, nenek inilah yang merupakan pemilik rumah di Takamatsu. Nenek ini yang punya rumah tempat TKP penemuan 3 jenazah tuh, neneknya Rui. Dan selain itu juga, Wak, diketahui bahwa ternyata neneknya Rui ini pernah diperas sejumlah uang sama si Rui dan Yuritaro. Lagi-lagi atas perintah Miyoko Sumida. Mungkin dari situlah Miyoko tahu nenek ini banyak duitnya nih, aku sikat kayak gitu. Hilang nenek nih. Dan hal inilah, Wak, yang menguatkan dugaan bahwa Miyoko bertanggung jawab juga atas kasus hilangnya 3 korban tadi. Sekaligus apa? Atas tewasnya 7 korban lainnya. Nah, udah kan? Udah 10 nih korbannya. 3 hilang, 7 tewas. Nah, singkat cerita, Wak, setelah mengantongi jutaan fakta super membagongkan ini, polisi pun kemudian mencatat kasus tersebut dengan detail untuk menjerat Miyoko Sumida ini dengan vonis hukuman tertinggi. Tapi, Wak, belum 1 bulan lagi sejak ditangkap kan, bahkan belum sempat menjalani proses persidangan. Tepatnya di tanggal 12 Desember tahun 2012, Miyoko Sumida ditemukan bunuh diri di dalam sel penjaranya dengan cara dicekik pakai tangannya sendiri. Petugas sel yang mengetahui akan hal itu pun langsung sempat nih melarikan Miyoko ke rumah sakit terdekat, Wak. Namun ternyata nyawa Miyoko tidak tertolong dan dia dinyatakan meninggal dunia. Udah panjang-panjang aku ceritain. Macam mana memang kayak gitu pula ceritanya, kan? Bundir ya. Nah, karena pelaku utama ini meninggal dunia, Wak, kasus ini pun akhirnya apa? Ya ditutup lah sama pihak kepolisian Jepang dengan tetap menghukum pihak-pihak yang terlibat dan juga membantu kejahatan kriminal Miyoko Sumida. Dan dengan ditutupnya kasus ini masih ada beberapa misteri yang memang belum terungkap sampai saat ini, yaitu perihal hilangnya 3 orang yang terkait dengan Miyoko tadi itu, Wak. Dan sampai video ini dibuat, aku sama tim cuma hanya mendapatkan informasi bahwa ketiga korban tersebut belum juga ditemukan keberadaannya, Wak. Polisi pun juga belum sempat ngorek lagi keterangan dari tersangka kan, karena si Miyoko sudah terlanjur bundir. Tapi, Wak, meskipun akhirnya kasus ini ditutup, polisi menyimpulkan bahwa motif utama Miyoko Sumida melakukan sederet kejahatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang asuransi atau menguasai harta kekayaan dari para korban. Tentunya dengan memanipulasi para korban terkait untuk memuluskan rencana tersebut. Dan uang-uang itu juga diduga akan digunakan Miyoko Sumida untuk apa? Memenuhi gaya hidupnya yang super jet set alias mewah. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang nenek berusia paruh baya dari Jepang namanya Miyoko Sumida. Gak habis pikir aku sama kasus ini, bikin aku kesal kali pastinya. Apalagi tahu endingnya. Bundir dia, bukannya mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia malah lari dari kenyataan dan menghilangkan nyawanya sendiri. Coba kau pengacauan salah. Dan dari kasus ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa uang, money, fulus, pitih, hepeng bisa membutakan hati seseorang. Kalau udah tergiur dengan uang dan gak kuat pula imannya tuh, seseorang ini bisa menghalalkan segala cara, bahkan hingga menghilangkan nyawa korban-korban yang tidak bersalah, kan? Semoga, ya Allah, semoga amin ya rabbal alamin kasus ini tidak terjadi lagi, dan semoga ketiga orang hilang dalam kasus ini bisa segera ditemukan. By the way, gimana menurut kalian soal cerita ini? Kalau kalian punya informasi lain atau pendapat berbeda dari kasus ini, bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Kenapa aku kayak gitu, Aspi? Jangan lupa notifikasinya. Udah. Sampai mana tadi? Jangan lupa notifikasinya. Baru.
Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Kenapa kayak gitu ya?